فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid, yang kita doakan semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, berkah ilmu dan umurnya husnul khatimah. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tatang Mukhtar. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Dodi. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para asatid wal asabidah, para tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pengurus Musholla Al-Ikhlas, pengurus Masjid At-Taubah, pengurus Masjid As-Subani. Ini yang kuning-kuning dari mana ya? Ya, pengurus Majelis Taklim kaum ibu, Ustazah Yoyo. Dia nggak mau dipanggil Ustazah. Ibu Yoyo beserta rekan-rekannya, guru kita Ustazah Hajah Nyai Maryani. Ada dua ya. Ada Ustazah Hajah Nyai Fatimah. Kenal Bu? Ya, guru kita alhamdulillah bisa hadir malam ini. Dan para tuan guru yang lainnya yang saya tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin wal hadirat, para generasi penerus bangsa yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini begitu bahagianya kita, di malam kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di majlis ini dalam rangka memuliakan beliau, dalam rangka rasa cinta kita kepada beliau. Dengan izin Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya, bersimpuhnya kita di tempat ini senantiasa asbabnya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan bersabar. Amin, amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah. Sejenak mari kita bersalawat. Rahatul asyar tasyadu bilayalin maulidi wa barik wal nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatul asyar tasyadu bilayalin maulidi wa barik
jalan beliau. Nanti insya Allah nanti dijelaskan oleh guru kita. Saya berbicara sedikit saja tentang esensi Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bro, tahu esensi? Tahu. Aduh, Ustaz bahasanya keren amat sih. Intelek banget sekali-kali ya Bu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak menciptakan, tidak mengutus Rasul kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel hanya diutus Nabi Musa khusus oleh Bani Israel untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam khusus diutus untuk kaum Nasrani. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk seluruh alam. Manusia 600 tahun kurang lebih setelah Nabi Isa diangkat ke langit, diteruskan oleh penerusnya, para murid-muridnya, yang pada akhirnya manusia kembali sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena tahun Hijriah belum dimulai. Tahun Hijriah memulainya pada saat Nabi kita hijrah dari kota Mekah ke kota. Nah, disinilah Allah mengutus Khatamul Anbiya, penutup para nabi, dan beliau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, apa esensi dari rahmatan lil alamin ini? Adalah aplikasi, realisasi daripada rasa cinta kita kepada Rasul, ajarannya. Apa ajarannya? Islam. Betul. Anak-anak sudah paham tuh rukun Islam ada berapa nak? Ada 5 ya. Biasanya kalau anak-anak kecil Bu diajarinnya dengan syair-syair sekarang. Ya, di sekolah-sekolah itu disyair-syairkan supaya lebih hafal, lebih mudah hafalnya. Ya, rukun Islam yang 5 apa? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk apa berarti ya? Haji bagi yang kuasa, siapa belum sholat dor. Siapa yang belum sholat? Ya. Baik. Esensi ini adalah aplikasi realisasi daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kita rayakan. Yang pertama, mari sama-sama kita laksanakan ajaran Rasulullah, terutama sunnah-sunnahnya. Karena beberapa golongan, ya, beberapa kaum sudah banyak yang meninggalkan ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat Rasulullah, khulafaur rasyidin, ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Apa itu? Banyak. Sekarang ini apa-apa dikatakan bid'ah, apa-apa dikatakan bid'ah. Memang namanya bid'ah itu sesuatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan di zaman Rasul. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabat, apa yang dilakukan oleh sahabatku yang 4. Siapa nak sahabat Rasulullah khulafaur rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. Kamu mah taunya asal siapa tuh? Artis-artis terus sih. Sekarang siapa yang terkenal sekarang artis? Tahu ya? Ustaz juga nggak tahu, nggak pernah nonton TV soalnya. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali
Abi Thalib. Jadi apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, Rasulullah menyetujuinya. Nah, jadi ada sunnah-sunnahnya yang memang perlu kita lestarikan. Contohnya, ya, apa contohnya? Kita zikir kalau habis sholat, zikir baca Al-Ikhlas, Fatihah, ya. Dan sekarang masjid-masjid sudah banyak yang melupakan, imam-imam masjid sudah banyak yang melupakan. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lakas. Nah, ini salah satunya. Kalau sholawat itu perintah Allah, jadi esensi salah satunya adalah mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Jangankan kita sebagai hamba Allah, sebagainya umat Rasulullah, para malaikat saja bersalawat. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu sallimu taslima. Para malaikat saja bersalawat. Kata Rasulullah, orang yang bersalawat satu salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, itu paling pendek bu. Allah balas ke 10 kebaikan. Begitu indahnya ajaran Rasulullah. Apalagi kita beribu-ribu baca salawat. Ya, saya dulu zaman Umi, mungkin masih kenal ini murid-murid Umi juga nih, Ustazah Hajah Umi Ruqayyah. Setiap malam tanggal 12 Rabiul Awal tuh kami biasain baca sholawat nariyah. Berapa? 4.444 kali. Sekarang udah hilang. Tanya tuh, putrinya ada di sini. Ya, Ustazah Hajah Nyai Fatimah, SAG MPDI. Beliau, tapi sekarang sudah hilang tuh. Padahal subhanallah kita membaca sholawat nariyah. Masih hafal? Masih hafal. Mungkin pribadi ya. Habis sholat 11 kah? Coba bu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan wa sallim taman sayyidina lebih mudah anak-anak. Alhamdulillah. Zaman saya dulu begitu tuh, malam 12 Rabiul Awal itu baca 4.444 kali. Bisa nggak kira-kira? Ya saya juga berjamaah kali. Rame-rame gitu, rame-rame. Kalau dulu Umi tuh beli kacang tanah gitu yang mentah, jadi dia udah 100 dikasih plastikin tuh, jadi masing-masing orang udah ngambil tuh 100. Allahumma sholli sholatan kami datang sampai semuanya selesai. Kacang udah habis selawatan biasanya digoreng dibagiin. Itu salah satunya esensi daripada peringatan Maulid cinta kepada Rasulullah, baca sholawat. Yang kedua, pedoman hidup kita agar kita selamat di dunia wal akhirah, Al-Quran. Ya, di sini kesempatan walaupun sudah pernah saya sampaikan, tapi ini mengingatkan diri saya. Dalam surat Fatir ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna
innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballah. Kita ini ingin hidup selamat, betul? Selamat di dunia wal akhirah, maka pedomannya Al-Quran. Semua aspek kehidupan ada di dalam Al-Quran. Kaji itu, baca itu Al-Quran. Subhanallah. Makanya anak-anak ini kelas 1 itu harus sudah bisa baca Al-Quran. Kelas 5 sudah khatam Al-Quran. Apalagi anak-anak sekarang ya, muridnya Ustazah Hajah Nyai Fatimah, kelas 3 saja juz 30 sudah selesai hafalnya, juz 29, juz 28. Bayangkan. Itu apa? Karena ingin rasa sungguh-sungguh membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Memang masa anak-anak itu zaman sekarang ini atau zaman dahulu untuk menghafal Al-Quran, tapi pengkajiannya nanti. Saya ingat betul waktu diajarkan oleh guru saya, almarhum Kiai Haji Muhammad Arim, pimpinan pondok pesantren Al-Hasaniyah Teluk Naga. Tahu Teluk Naga? Beliau itu mengajarkan ilmu tajwid pakai bahasa Sunda. Ya kita disuruh hafal. Coba faslun ikhfa samang-samang saaya nun pai atawa baris tanwin kaharapna aya huruf ta ta jim dal dal zai sin shin sodol tozo fa kokap. Eta kudu dibaca ikhfa. Kira-kira tuh orang Betawi ngerti gak? Nah saya orang Betawi bukan orang Sunda, mana ngerti? Itu, tapi akhirnya terus dihafalkan, semua dihafalkan. Terbukanya pada saat kuliah, oh ternyata tuh ikhfa kayak gini. Di Sanawiyah belajar tajwid, di PGA belajar tajwid, tapi kok hanya gitu-gitu saja. Makanya ilmu yang saya dapatkan diterapkan kepada jamaah. Alhamdulillah lebih banyak pahamnya dibandingkan dulu kita hanya menghafal. Sama Al-Quran dihafalkan dulu di anak-anak usia 6, 7, 8 sampai 12 tahun. Tapi nanti kajiannya ketika dia mengkaji Al-Quran, dia sudah hafal, Masya Allah. Makanya itu tadi, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang bersedekah menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Itu adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Betul? Tidak pernah rugi. Itu salah satu esensi kita peringatan Maulid. Aplikasi kita baca Quran, kaji Al-Quran. Ya. Semua ada aspek dalam kehidupan ada dalam Al-Quran. Lah kalau kita nggak bisa baca Quran bagaimana? Bahkan dalam sebuah hadis pun, salah satu orang yang paling sempurna, orang yang paling utama, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang khairukum man belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Insyaallah mudah-mudahan kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tadi Al-Quran kelas 1, kelas 2 harus sudah baca Al-Quran, bisa baca Quran. Ya, sholat pun demikian. Coba jujur anak muda, sholatnya, sholat 5 waktu, betul ya? Sholat 5 waktu.
Sholat subuhnya sering ditinggalkan nggak? Sering. Kok sering bu? Ibu-ibu mah alhamdulillah nggak pernah tinggalin sholat. Lalu esensi maulid kita apa dong kalau ninggalin sholat? Nah, yuk sama-sama. Itu perniagaan tidak pernah rugi orang yang sholat, bahkan untung dan untung. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, bukan 1 huruf. Bayangkan. Apalagi kalau kita menghatamkan Al-Qur'an. Masya Allah ya. Orang tua senang, ibu bapaknya bangga kalau anaknya menghatamkan Al-Quran, apalagi hafizah. Insya Allah tuh tidak pernah rugi orang baca Quran 1 huruf 10 kebajikan. Tadi baca Yasin misalnya, baca Yasin berapa ayat bu? Berapa ayat Yasin? 83 ayat. Berapa huruf bu? Gak pernah ngitung Ustaz, saking banyak. Betul. Coba Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Pernah ngitung gak? Udah pernah juga dihitung. Ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja sudah 19 huruf, dibaca dengan ikhlas, dengan benar. 1 huruf ba, sin, mim, 1 huruf saja Allah balas 10 kebajikan. Rugi kita kalau ngebaca Al-Quran. Sama dengan sholat. Kalau sholat 5 waktu itu sudah merupakan kebutuhan dan kewajiban kita. Betul? Nah sunnahnya, ya sunnahnya kita lakukan. Rawatibnya, tahu saudara rawatib? Anak-anak tahu sunnah rawatib? Apa itu sunnah rawatib? Bingung ya. Tuh kan anak-anak kita saja belum kenal apa itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Kemudian itu namanya sholat sunnah rawatib. Kalau tahajud tahu? Tahu. Sudah pernah sholat tahajud? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami ya, Kiai Haji Supriyadi AFSA itu selalu mengamanatkan kepada santrinya, wahai santri, iringilah cita-citamu dengan tahajud. Nah, kalau kita nggak bertahajud bagaimana mau sukses? Yuk tahajud ya, belajar ilmunya. Jadi sholat bukan hanya wajib saja, tetapi yang sunnah-sunnahnya tadi yang saya katakan. Tahajudnya, duhanya, apalagi istikharahnya, baca tasbihnya, sholat tasbihnya. Bu, udah pernah sholat tasbih? Alhamdulillah, karena kewajibannya seumur sehidup 1 kali. Apalagi kalau setiap sebulan, seminggu sekali, Masya Allah, nikmat itu. Nah itu sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menafkahkan rezeki di jalan Allah 1 ya, dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Ini Masya Allah, orang-orang dermawan nih yang biaya nih. Hadir banyak, sudah tadi kue udah dimakan ya. 1 bungkus 1 dus aja dikalkulasikan 15.000. Yang hadir ini pada malam hari ada 300-400 jamaah. Dikali 700 kali lipat, Masya Allah pahalanya luar biasa. Bu, jangan pernah pelit ya kalau untuk acara mau. Masya Allah, Allah balas 700 kali lipat. Gak akan pernah rugi. Sayangnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan pahala itu di muka kita, di hadapan kita. Kan kata Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah aku sempurnakan nilai pahalamu. Nih, hari ini, malam ini, pahala kita nanti disempurnakan, bukan di dunia. Bahagia kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu esensi
bahwa peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti melaksanakan ajaran-ajarannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Penceramah kita masih ada 2 lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit semoga bermanfaat sebagai gairah semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah sebagai ibadah yang betul-betul berkualitas, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Isro SAG yang memberikan ceramah tentang esensi Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Tatang Mukhtar. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hal yang sama, yang menjawab salam semoga dalam barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang belum jawab salam saya yang masih megang handphone. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang bapak-bapak amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu takut kawin lagi. Salamnya lebih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi wa nabi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang Al-Fakir hormati dan sama-sama kita muliakan, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat di dalam barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan di dalam segala urusannya. Alhamdulillah, al-mukarram wal-mukarram, guru kita Al-Ustaz Al-Hadi Muhammad Isro SAG, mudah-mudahan juga panjang umur, sehat walafiat, serta Bapak Haji Muhammad Dedi Suhandi, mudah-mudahan juga panjang umur sehat, serta pengurus sekaligus panitia Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Musholah Al-Wasilah, yaitu kawan saya Bapak Nurdin serta pengurus dan lain-lainnya. Semoga di dalam barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta
jamaah sekalian yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, baik Bapak RW, Bapak RT dan lain-lainnya yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ataupun takzim Al-Fakir kepada antum sekalian, juga kepada grup Hadroh yang saya cintai, juga ibu-ibu grup Qosidah Deterong. Deterong bukan. Mudah-mudahan juga ibu-ibu semua sehat ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita tidak terasa di dalam kehidupan kita pada saat ini, saat yang orang-orang lagi dalam keadaan ketakutan, yang saat ini kita berkumpul bersama pada malam ini, tepatnya malam tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam ini dan kita hadiri pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu ridho, rahmat dan barakah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, alhamdulillah malam ini cukup banyak yang hadir. Kira-kira ibu-ibu ada berapa potong nih? Kalau ngaji, tiap pengajian di musola ini kalau sebanyak ini enak kali Pak Nurdin. Enak kali ya? Enak banget? Apa enak aja? Enak banget. Dinyatakan oleh hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad. Oh, laulaka ya Muhammad. Laulaka lama khalaqul aflaq ya Muhammad. Allah berfirman, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena aku cintanya kepada engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan ini alam semuanya. Jadi karena Allah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, jadi kita ada di dalam dunia ini. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada nabinya. Kira-kira kita cinta dulu kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Kalau cinta kepada Nabi, maaf, ibu cinta kepada Nabi? Cinta kepada anak ibu? Kalau cinta kepada anak ibu, subuh anaknya bangunin. Sholat subuh anaknya bangunin. Jangan nggak dibangunin. Ibu ketika tetangga, di rumah tetangga kebakaran, anak lagi tidur dibangunin ya Bu? Kenapa dibangunin? Takut anaknya kebakar. Kalau anaknya dibangunin nggak bangun juga, diapain Bu? Diseret kalau perlu. Betul? Diseret. Kenapa? Karena takut kebakar. Apalagi ini, jangan sampai anaknya terbakar oleh api neraka. Kalau subuh jangan pakai kesian, bangunin aja. Kadang begini Pak, masih hidup. Kadang begini Bu, orang tua sholat subuh anaknya nggak dibangunin. Apa katanya? Kesian dia baru tidur jam 2. Kasihan baru tidur jam 2. Nggak pakai kasihan, bangunin. Kalau ibu kasihan sama anak, bangunin subuh, jangan kesiangan. Tuh namanya kalau cinta pada Nabi, cinta pada anak, begitu. Ibu juga suaminya belum bangun, bangunin. Bapak juga istrinya kalau belum bangun, bangunin. Untuk sholat subuh. Ini namanya cinta Nabi. Dinyatakan
Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan ini alam semuanya. Jadi adanya kita pun di sini malam ini karena Allah cinta kepada nabinya. Sekali lagi hujan nih, hujan. Ya. Terusin kan nih? Terus. Mohon maaf, sebenarnya saya tidak patut berbicara di hadapan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Tidak terbiasa saya ceramah sebetulnya. Mohon maaf. Dinyatakan di dalam dunia ini semua, di alam ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini semuanya karena pertama kali Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak terbakar ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa tidak terbakar? Woi. Kenapa Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud tubuhnya tidak terbakar sedikit pun, bahkan Nabi Ibrahim merasa dingin terkena api tersebut. Di dalam Al-Quran, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Katakan kepada kami, wahai api, jadikan dirimu dingin. Tuh, selamatkan atas Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim selamat tidak terbakar? Ada yang tahu? Karena di tubuh Nabi Ibrahim pada saat itu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terbakar. Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ketika mau disembelih oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu pisau padahal tajamnya bukan main. Bu, itu pisau tajamnya bukan main. Tetapi kenapa? Lehernya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam ketika disembelih, ketika dipotong tidak mempan itu pisau. Kenapa? Karena di diri Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, yaitu turun dari Nabi Ibrahim, turunlah ke Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, sehingga dalam diri Nabi Allah Ismail ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail tidak mempan disembelih. Lalu diganti dengan apa? Satu ekor kipas. Suatu ketika ada seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Suatu ketika Sayyidina Abdullah berjalan, di mana perjalanan keluar dari rumah, lalu tanpa diketahui banyak perempuan-perempuan saat itu, yang gadis-gadis pada saat itu keluar dari rumah mereka, keluar dari masing-masing rumah mereka. Anak-anak gadis keluar, yang lagi di dalam rumah terdengar yaitu teriakan Sayyidina Abdullah lewat. Lalu mereka keluar, yang di dalam rumah langsung keluar, yang perempuan belaga nyapu, keluar langsung dari rumahnya, Bu. Ada yang belaga langsung ngepel, ada yang belaga langsung jemur pakaian. Kenapa? Karena lewat yaitu seorang pilihan Allah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Sayyidina Abdullah lewat, itu perempuan-perempuan pada zaman itu, Bu, itu semuanya langsung keluar dari rumah melihat, ya Sayyidina Abdullah, ya Abdullah,
lihat aku ya Abdullah, lihat aku, katanya gitu. Masing-masing ya. Lalu di dalam beberapa hari ketika Sayyidina Abdullah di dalam rumah, datanglah berbondong-bondong gadis-gadis, perempuan-perempuan pada saat itu. Ngapain kira-kira itu gadis-gadis datang ke rumah Sayyidina Abdullah? Masing-masing mereka pengen melamar. Sebanyak berapa orang gadis? Oh, sebanyak 3.000 orang. 3.000 gadis pada saat itu datang ke rumah Sayyidina Abdullah. Ngapain? Minta biar Sayyidina Abdullah itu kenal dengan mereka, dan agar Sayyidina Abdullah mau dengan orang-orang yang datang itu. Tetapi satu pun tidak dilihatnya oleh Sayyidina Abdullah. Kenapa, Bu? Bu, sekiranya ibu dulu, zaman dulu ada di zaman Sayyidina Abdullah, ibu ikut ngantri itu rumah Sayyidina Abdullah. Kenapa demikian? Karena saking gantengnya, hadirin, saking gantengnya, tampannya Sayyidina Abdullah, itu perempuan 3.000 perempuan mendatangi rumah Sayyidina Abdullah pengen dilamar. Tetapi Sayyidina Abdullah tidak meladeni mereka. Bahkan mereka perempuan saat itu minta diadakan sayembara agar terpilih oleh Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Tetapi suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib datang ke rumah yang bernama Sayyidina Wahab. Siapa itu Wahab, Bu? Ayahandanya Siti Aminah. Itu. Ya, Siti Aminah binti Wahab. Datanglah ke situ. Ketika datang, tanpa sungkan-sungkan Sayyidina Abdullah silaturahim, kemudian ditanya, apakah engkau mempunyai anak gadis? Menyatakan, aku punya anak gadis. Siapa namanya? Kata Sayyidina Abdullah. Ya, namanya Aminah. Kita bilang Siti Aminah. Kenapa kita bilang Siti Aminah? Ayo. Kenapa kita panggil Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah? Kenapa begitu? Siti singkatan panggilan hormat Sayyidati. Tuh. Jadi dibilang Siti, disingkat Sayyidati. Namanya tetap Aminah, tapi panggilan kita untuk menghormati Sayyidati. Begitupun kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi SAW, kepada ayahanda Nabi SAW, jangan manggil Muhammad doang. Ada orang, oh kalau Nabi Muhammad dilecehkan marah enggak? Nabi Muhammad diremehkan marah enggak? Seperti sekarang di negeri mana itu? Prancis. Melecehkan, meremehkan Nabi Muhammad SAW. Marah nggak umat Islam? Marah. Tetapi kenapa kita sekarang saat ini seperti diam aja? Yang mana tuh? Ada orang yang secara nggak langsung dirinya itu sudah meremehkan Nabi Muhammad. Dengan apa? Contoh, ada orang yang anti Sayyidina. Manggil Nabi nggak usah pakai Sayyidina, salawat Nabi nggak usah pakai Sayyidina. Kenapa? Nabi itu biasa, manusia biasa. Dia anggapnya demikian. Padahal apa kata Nabi? Pada khiyarun man khiyarin min khiyarin. Aku adalah manusia pilihan di antara orang-orang yang terpilih. Aku yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah yang pilih, kira-kira salah pilih nggak, Bu? Ya. Kalau ibu-ibu mungkin kalau dulu ibu milih suami ganteng banget. Sekarang suaminya udah botak kepalanya. Apa kata ibu? Ada yang tahu. Ya, Bu, itu suami ibu. Iya, dulu rambutnya bagus, sekarang botak. Iya, salah pilih. Belakangan aja barunya salah pilih. Begitupun bapak. Dulu punya istri, waktu baru-baru belum punya anak. Waduh, bodinya kayak gitar Spanyol, langsing. Sekarang langsung kayak seng gelombang. Kemudian ditanya, Pak, itu istrinya? Iya. Kok sekarang begitu? Salah pilih. Begitupun guru
Ya buruh dulu aja bangga. Sekarang ketika ditanya, bagaimana, nyesel nggak? Gue salah pilih. Tapi kalau pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih orang yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah pilih kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memilih. Lanjut Bu. Tadi dipesan sama Pak Nurdin Ustaz, kita bicara sampai jam 12. Habib Ali Al-Junaid bicara sampai jam 2. Setuju Bu? Setuju. Ikan teri di atas perahu. Perut gue udah perih, lu kagak tahu. Bu, apaan tadi tuh? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya, tidak salah pilih. Pada saat itu, kalau tidak ada nabi, tidak ada kita. Ya, maka dengan adanya nabi, adanya kita semua. Maka dengan demikian, ibu, bapak sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita hadir dalam rangka acara Maulid Nabi, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bilang paling enak jadi umat Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang ya jadi umat Nabi Muhammad tersuruh puasa, suruh sholat, suruh zakat, begitu enggak? Tapi nikmatnya luar biasa nanti kita bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, jadi para nabi yang tadi saya sebut itu selamat ketika dibakar tidak terbakar, ketika dipotong tidak mempan. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat sekalian, mau nggak Ibu terhindar dari COVID-19? Tanamkan diri berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik siang malam, insya Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan langsung, mengijabahkan langsung kepada kita. Allah beri kekuatan kepada kita. Nanti perihal masalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya ibaratnya tek-teknya doang, tardung-dungnya itu Habib yang nyampe. Perihal Maulid Nabi SAW, begini, kalau kita ingin selamat dari COVID-19 yang sekarang, ya, tanamkan diri kita keimanan. Iman diperkuat. Kalau iman sudah kuat, insya Allah imunku kuat. Kadang-kadang ibu, maaf, ada orang punya anak, ketika anak sebelum lahir di dalam perut sudah diimunisasi, betul nggak? Sudah diimunisasi, suntik DPT, polio dan lain-lainnya. Betul Bu? Itu bentuk imunisasi biar anak ini kuat, lahirnya sehat. Tapi jangan lupa imunisasi ketika ibu lagi dalam keadaan hamil, anak ibu lagi dalam keadaan hamil. Jangan lupa imunisasi ketika Ramadan puasa, jangan nggak puasa walaupun lagi hamil, tapi dengan izin dokter. Diajak ibadah, diajak mengaji, diajak membaca Al-Quran, membaca zikir, bersolawat. Insya Allah itu imunisasi, jadi kuat anak. Maka orang dulu kenapa? Biarpun miskin, tapi kuat imannya. Kenapa? Karena imunisasi sudah diisi ketika di dalam perut oleh sang ibu dan bapaknya. Sekarang kita banyakkan imunisasinya enggak. Tapi bukan orang sini. Jadi dua-duanya.
Begitupun kita, kalau kita ingin kuat diri kita, di samping pakai masker. Pakai masker ya? Andai kata pakai masker, masker memang secara zohiriyah. Tapi batinnya jaga mulut kita, jaga lidah kita, jaga mulut daripada makan yang haram, jaga lidah dari berbicara yang haram. Itu masker secara batinnya. Kemudian jaga jarak. Betul Bu? Jaga jarak. Bagaimana menjaga jarak? Menjaga jarak secara zohiriannya, tapi secara batiniannya jaga jarak dari hal-hal yang haram. Jangan sampai kita berbuat yang haram, melakukan yang haram. Kenapa? Ini jaga jarak secara batinnya. Kemudian mencuci tangan. Betul? Kan 3M. Mencuci tangan. Untuk apa mencuci tangan? Ini secara zahiriyah. Tapi Nabi Muhammad SAW dari dulu udah ngajarin yang namanya kita mencuci tangan. Mau makan, mau tidur, bangun tidur. Kenapa bangun tidur suruh cuci tangan? Karena kita nggak tahu ketika kita tidur tangan kita kemana nih. Melayang ke terminal, ke stasiun, ntar kemana-mana tangan kita. Maka dari itu bangun tidur Nabi Muhammad aja memerintahkan kita, mensunahkan kita mencuci tangan. Jadi bukan dari sekarang, dari dulu Nabi udah ngajarin. Ya, jadi kita mencuci tangan secara batinnya juga. Secara zahirnya udah kelihatan pakai hand sanitizer. Itu bentuk daripada berusaha ikhtiar, jangan sampai terkena. Tapi dengan itu bentuk zahirnya. Bentuk batinianya, kalau kita ada di tangan kita masih ada yang haram, ya udah jangan dipegang, jangan coba-coba pegang, jangan dibawa pulang. Itu kenapa? Ya kita cuci tangan dengan istighfar, apalagi dengan wudu. Tuh, Bu, dengan wudu. Jadi maaf, nanti perihal maulid akan disampaikan oleh Habib. Sedikit saya sampaikan, pernah di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Saat itu ketika beliau menjadi khalifah, ada satu negeri namanya negeri Damaskus. Bu, negeri Damaskus. Tahu Ibu negeri Damaskus di mana? Udah pernah ke sana? Sama. Negeri Damaskus. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab kurang lebih bersama dengan Sayyidina Abu Huzaifah. Siapa itu Sayyidina Abu Huzaifah? Sayyidina Abu Huzaifah adalah seorang waliullah. Setiap zaman Nabi itu ada walinya. Setiap zaman Nabi ada wali. Di zaman Rasulullah ada seorang waliullah yang bernama Sayyidina Abu Huzaifah. Pada saat itu Sayyidina Umar Ibn Khattab mengajak Sayyidina Abu Huzaifah. Ya Abu Huzaifah, ya Abu Huzaifah. Kenapa saya manggil ya Abu Huzaifah? Bukan ya Abu Huzaifah, ya Abi Huzaifah, bukan. Jadi Bapak tadi yang main qasidah, ya kalau pakai ya itu ada harfun nida. Ya kalau harfun nida jangan ya Rasul, tapi ya Rasulah. Yang ya Rasul. Apa tadi sholawatnya? Ya Rasulullah, bukan ya Rasul, tapi ya Rasul, ya Rasulah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tuh, pakai fathah, jangan pakai ya Rasulullah, salah. Ya Rasulullah, gitu. Ya kan? Ya Habibullah, gitu ya Bu. Jadi jangan pakai ya Rasul, karena ada harfun nida. Ketika orang baca talqin jenazah, ketika dikubur, ketika memanggil ya siapa namanya, gitu. Ya Fulan, bintang Fulan, gitu. Ya bukan binti. Kenapa? Karena ada kalimat harfun nida. Ya kalimat panggilan, gitu. Paman maaf, ya Aminah bintang siapa, gitu. Ya itu kalau baca. Jangan ketika lagi baca, saya kadang ya Aminah bintang, ya Aminah bintang, ada
Yang belakangnya binti Ustaz. Ya Aminah Binta. Saya sengaja saya ulang. Binti Ustaz. Ya dibenerin saya sama dia. Padahal saya memanggil ya Fulan Binta Fulan gitu. Ya Ahmad Ibna gitu. Ya gitu. Tadi pun ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Beda, ada harfunya. Ya gitu ya. Tidak ngebenerin boleh ya. Ya baik. Apaan tadi? Ya kalau kita ingin selamat baca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Huzaifah ketika ingin mendatangi negeri Damaskus, di pintu gerbang negeri Damaskus datanglah segerombolan virus. Kurang lebih ada virus 1000 virus datang mau masuk ke negeri Damaskus. Ketika virus-virus tersebut mau masuk ke negeri Damaskus, dicegat oleh Sayyidina Abu Huzaifah. Kalau di dalam kitabnya ada kurang lebih dalam kitab Hilyatul Auliya. Gitu, dalam kitabnya Hilyatul Auliya menjelaskan tentang virus di negeri Damaskus pada saat itu, yaitu di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab ada virus kurang lebih 1000 virus masuk ke negeri Damaskus, dicegat oleh Sayyidina Abu Huzaifah. Hai, kalian ini siapa? Dijawab, aku adalah virus. Untuk apa engkau masuk ke negeri ini? Aku ingin masuk ke negeri Damaskus. Untuk apa? Aku diutus, aku diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh, mematikan orang negeri Damaskus 1000 orang. Tuh, ada virus mau matiin orang di negeri Damaskus 1000 orang. Sayyidina Abu Huzaifah tanya, ya 1000 orang banyak banget. Iya, aku ini tidak mau berkhianat, kata virus-virus tersebut. Lalu virus itu masuk, ya tapi diizinkan juga oleh siapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk virus. Diizinkan juga oleh Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi Sayyidina Umar memperingatkan kepada orang-orang negeri Damaskus tersebut, awas, hati-hati, ada virus yang masuk. Itu dialog virus dengan Sayyidina Abu Huzaifah pada saat itu, virus-virus. Lalu benarlah, ketika virus itu mau masuk, ditanya lagi, virus-virus, berapa lama engkau matiin orang 1000 orang? Jawab virus itu, aku akan mematikan mereka 1000 orang. Tuh, virus ngaku orang 1000 orang. Lalu bagaimana virus itu? Wah, 1000, kata Sayyidina Abu Huzaifah, banyak banget. Iya, berapa lama? 2 tahun. Tuh, aku akan matiin orang 1000 orang di negeri Damaskus selama 2 tahun. Lama nggak, Bu? Lama nggak? Lama, Bu, 2 tahun? Kita udah berapa bulan di sini? Hah? Udah 7 bulan, 8 bulan. Di Damaskus 2 tahun itu virus. Matiin 1000 orang. Lalu ketika 3 bulan menjelang 2 tahun, Sayyidina Abu Huzaifah mengingatkan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, tolong bilangin orang-orang yang belum terkena agar mereka diisolasikan, mengkarantinakan diri, mereka naik ke bukit, jangan sampai terkena virus. Karena ini sebentar lagi 3 bulan lagi 2 tahun, tapi kenyataannya mati lebih dari 1000 orang. Lalu bagaimana? Khawatirlah Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu diperingatkan orang-orang yang belum kena agar mereka ke bukit, mengkarantinakan diri. Mereka diperintahkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab untuk bertaubat, mereka untuk berzikir, mereka untuk membaca Al-Quran, mereka untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka yaitu dikuatkan iman dan imunnya. Isolasi, karantina diri di rumah, berdiam diri di rumah. Kira-kira ibu sama nggak tuh sama zaman Sayyidina Umar bin Khattab? Zikir, baca Quran, baca sholawat, ini enggak. Karantina di rumah, mengisolasikan diri di rumah, tapi mainnya handphone mulu. Gitu enggak? Banyak kan main handphonenya daripada baca zikirnya, betul? Termasuk saya juga.
isi di situ ketika terkena musibah. Alladzina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita minta wasta'inu bisabri wa sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar tapi juga sholat. Ada orang sabar doang, sabar lagi corona. Tapi sholat punya. Makanya sabar dan sholat. Sabar tapi sholat juga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana, Bu? Ketika 3 bulan menjelang 2 tahun lamanya, maka Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh mereka mengisolasikan diri, tapi mereka berzikir di bukit, di gunung berzikir, bertobat kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi. Itulah bentuk, ya, jangan sampai terkena daripada virus tersebut. Hasilnya datanglah 2 tahun tiba. Pas 2 tahun tiba, Sayyidina Abu Hudzaifah bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab maka menunggu di pintu gerbang negeri Damaskus. Maka keluarlah virus-virus tersebut. Loh, Ustaz, virus itu nggak mati ya, Pak? Mati nggak virus itu? Belum mati pada saat itu. Maka virus itu keluar ketika di pintu gerbang dijegat oleh Sayyidina Abu Hudzaifah dan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya, "Wahai virus, engkau sudah selesai?" "Aku selesai tugasku." "Benar?" "Iya. Sudah 2 tahun ini aku mematikan orang 1000 orang." Apa kata Sayyidina Abu Hudzaifah? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Engkau bilang 1000 orang. Engkau menjalankan amanah, tapi kenapa engkau hianat? Apa kata virus? Aku tidak berkhianat. Aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 orang. Loh, kenapa yang mati selama 2 tahun berjumlah 50.000 orang? Kenapa? Jawablah virus tersebut, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, itu orang yang 49.000 orang itu karena mati ketakutan. Karena mati ketakutan yang terlalu ketakutan. Jadi kalau kita takut kepada Allah, pakai masker, mencuci tangan, itu bentuk daripada ikhtiar agar terhindar dari wabah tersebut. Akan tetapi kita berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih utama juga. Di samping tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tapi itu bentuk ikhtiar. Nah, untuk ketakutan jangan terlalu ketakutan. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Tuh, alhamdulillah berpada Pak. Itu Bapak Ibu mau keluar rumah, baca. Sebelumnya wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Imam Tabarani, ya, nanti umatku akan terkena wabah dan penyakit yang merajalela kecuali mereka yang menjaga wudhunya. Al-wudhu silahul mu'min. Wudhu adalah senjata buat orang yang beriman. Jadi ibu, bapak mau kemana, mau keluar, mau kemana, wudhu. Jangan berwudhu kemudian keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi la yadurru ma'asmihi, dan seterusnya. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menghindarkan kita, menjauhkan kita dari virus corona tersebut, dan segera di bumi ini Allah angkat virus corona, dan di negeri kita mudah-mudahan ya negeri kita penuh orang-orang yang bertaubat sehingga Allah angkat yaitu virus tersebut. Ada orang bilang, "Ya Ustaz, kok Ramadan, ya Ramadan udah lewat, Ramadan udah datang, kok virus belum hilang juga?" Kenapa? Ramadan bulan suci, tapi masih banyak orang yang belum suci, masih banyak orang yang masih kotor, sehingga virus belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang suci, orangnya masih banyak yang kotor. Saat itu dia ngerokok siang hari, minum sembarangan siang hari, nggak puasa tanpa uzur.
Ini bagaimana virus mau cepat diangkat. Apalagi bulan Maulid ini, kalau virus ini segera mau diangkat, mari kita sama-sama jangan tinggalkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya lebih kurangnya mungkin kepanjangan dan tadi ikan teri di atas perahu. Kalau saya beri, ibu baru tahu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Allahumma barik wa barik. Mohon maaf ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Tatang Mukhtar yang memberikan ceramah. Selanjutnya yang terakhir, ceramah Maulid akan disampaikan kepada Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga di malam ini kita dapat berkumpul di dalam majlis maulidnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat, tak lain dan tak bukan yaitu Habibun al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Muhtaram wal Mukarram yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para tuan-tuan guru, para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus, anil khusus guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Ishraq, guru kita juga Al-Ustadz Haji Tatang Mukhtar, begitu pula Ustazah Nyai Fatimah dan juga Ustazah Nyai Maryani. Kita doakan para guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat, diluaskan ilmunya, dilimpahkan keberkahan pada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap pengurus Musallah Al-Wasilah, yaitu Bapak Nurdin beserta jajarannya, dan segenap pengurus Majlis Taklim, kaum ibu Musallah Al-Wasilah, dan aparatur pemerintah kita, Bapak RT, RW dan lain-lainnya. Mudah-mudahan semua dijadikan pengurus yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di jalan Nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini Al-Fagir dapat hadir di ini tempat untuk kita bersama-sama
berkumpul di dalam memperingati hari lahirnya Nabi kita dan Rasul kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Syimtud Duror dijelaskan, lagi ceramah, kalau nggak diangkat kesian juga, dari sini ini mesti kecondet. Dari condet nanti 2:30 maulid di rumah. Tadi habis asar kaum wanita. Nanti 2:30 maulid di rumah. Kenapa bikin maulidnya jam 2:30 malam? Karena Nabi lahir sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum fajar kita sambut dengan asyraqal mahlul qiyam. Disitulah Nabi dilahirkan sebelum terbitnya fajar. Ya, mesti tahu Nabi lahirnya kapan nih? Tepatnya, ya sebelum terbit fajar. Kita sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca Maulid Tiba, di dalam Maulid Tiba dikatakan fahtadal arsu taraban wastibsara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara. Itu yang namanya ars Allah bergemuruh. Lalu bukan sampai arsnya saja, wadadal kursiyyu haibatan wa waqara. Itu yang namanya singgasana Allah Subhanahu wa taala tenang. Wamtala'atis samawatu anwara, dan langit dan bumi bergoncang. Wadajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Tepat pada waktu Nabi dilahirkan, seluruh penghuni langit dan bumi wa tamjidan wa istighfara, ada yang beristighfar, ada yang bertahlil, ada yang bertahmid dari seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut pada detik dan waktu dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Maulid Syimtud Duror dikatakan fahina qaruba awan wa dihadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Maka ketahuilah tatkala akan dilahirkannya sang Habib. Sang Habib siapa? Sang kekasih. Kekasihnya siapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? A'lan bis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Goncang langit dan bumi bergemuruh menyambut pada waktu dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kekasih Allah Subhanahu wa taala? Bapak, Ibu, kita nggak akan bisa masuk surga kalau nggak dapat ridho dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa masuk surga kalau kita nggak mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam ini saya ingin pesan, antum semua kalau hadir majelis maulid bawa adab. Karena semua pengarang kitab maulid itu mengatakan tatkala kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, Nabi hadir duduk bersama kita. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul pernah suatu saat di majlis maulidnya Nabi Allah Khidir tidak hadir. Nabi Allah Khidir. Biasanya Nabi Allah Khidir ini setiap habis acara maulid masuk ke kamar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dan ngobrol dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul.
Para ulama bingung. Ini Habib Saleh wajahnya beda. Kalau tiap maulid dulu selalu tersenyum, selalu bergembira, berseri-seri. Kok ini lemes kayaknya? Ada apa? Karena Nabi Allah Khidir tidak hadir di majelis maulidnya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba masuklah Nabi Allah Khidir ke dalam kamar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bertanya, kenapa di majelis maulidku kemarin kau tidak hadir? Apa kata Habib? Kata Nabi Allah Khidir, jangankan aku, datukmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di itu majelis. Kenapa? Karena tatkala dibacakan maulid, ada dari orang yang hadir merokok. Jadi ente duduk di majelis maulid merokok, ente kotori Nabi, majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh merokok, tapi tatkala dibacakan sejarah Nabi nggak merokok. Ada. Kita hadir majelis maulid bawa akhlak. Karena Nabi hadir di itu tempat dan Nabi ada di itu tempat. Pakaian yang rapi, ya. Duduk bersila, ya. Basahi lidah kita bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jika kalian ingin mendapatkan kecintaan dariku, jalannya itu cuma satu, nggak ada dua, cuma satu. Apa jalannya supaya kita ini mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah. Hei, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Katakan. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya cuma satu. Apa jalannya? Fattabi'un. Ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita dapat tatkala kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dengan itu, di malam maulid Nabi ini, di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ayo pulang kita ke rumah masing-masing. Tanamkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menjalankan perintahnya. Apa yang Nabi perintahkan kerjakan. Itu bukti cinta. Nih ya, ente kalau punya cewek minta jemput, ente nggak jemput, kira-kira diapain? Hah? Ngambek? Marah kan? Bisa nggak ditinggal? Bisa. Kenapa itu? Cintanya bohong. Betul Bu? Ya kan? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi perintahkan kerjakan. Itu bukti cinta. Fattabi'un. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad, ikuti perintahnya, ikuti ajarannya, ikuti hukumnya, ikuti aturannya, ikuti untuk meninggalkan apa saja yang telah dilarang olehnya. Itu bukti cinta. Para salafun salih kita terdahulu
Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Sahibus Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan di dalam syairnya, fi jannatin ma syagani min wasbiha. Apa sih yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga? Apa yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga? Apakah karena di dalam surga itu banyak bidadari-bidadari yang cantik? Satu laki-laki akan ditemani 70 bidadari. Kalau istrinya 4, 74. Apa sih yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga? Apakah karena di dalam surga itu banyak bidadari-bidadari yang cantik? Bukan. Apakah karena di dalam surga itu banyak makanan-makanan yang lezat? Pak, Bu, di dunia kita masih mikirin mau makan enak beli gas. Tapi nanti di akhirat, di dalam surga, tatkala kita melihat burung lewat, ya Allah, enaknya makan daging burung darah. Jatuh, udah jadi. Ya Allah, enaknya makan sop kambing, plek, jadi. Nggak nyari duit. Corona tiap tahun juga nggak habis. Betul nggak? Apakah karena di dalam surga itu ada makanan-makanan yang lezat? Enggak. Apakah yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga karena di dalam surga banyak hiasan-hiasan yang mentereng? Enggak, aku nggak tertarik itu semua. Yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga karena dalam surga ada Nabi Muhammad SAW. Pak, jawab kompak. Habib tanya, kita kelar nikah, ya, kelar acara resepsi, masuk ke dalam kamar pengantin. Bu, kamar pengantin biasanya kasurnya baru gak, Bu? Betul gak? Spraynya? Kira-kira dindingnya dihias gak? Ya. Makanan lezatnya ada gak? Ada ya, ada buah anggur ya, macam-macam. Disajiin tuh ya, disajiin. Pak, Anda masuk ke dalam kamar pengantin cari apa? Ini kalau nggak ngomong cintanya dusta, hati-hati. Diperhatiin nih Bu nih. Oh iya. Kita masuk kamar pengantin cari apa? Cari kekasih. Oh, kita nggak butuh tuh hiasan mentereng. Kita nggak butuh makanan lezat. Tapi kita masuk ke dalam kamar pengantin, kita ingin bertemu dengan sang kekasih. Kira-kira kalau istri kita, kekasih kita nggak ada di dalam kamar pengantin, kita diam aja di kamar pengantin, apa gimana Pak? Hah? Keluar nyari kan? Bener? Keluar tuh roti bodoh amat. Ya? Apa kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Wallahi, seandainya aku masuk ke dalam surga dan di dalam surga aku tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW, aku akan keluar dari surga dan kalau Allah ridho, aku masuk api neraka. Ini bukti cinta sebenar-benarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya wa walide wa walade wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian jika aku Nabi Muhammad SAW lebih kalian cintai dari ayah orang tua kalian, dari anak kalian, dari istri kalian, dari manusia lainnya. Kita cinta kepada istri kita, istri cinta kepada suaminya. Pak, cinta gak sama istri Pak? Betul. Kalau istri dikubur masuk gak Pak?
Nemenin nggak Pak? Hah? Masing-masing ya? Yang perempuan gitu juga Bu ya? Hah? Kira-kira Pak pulang dari kubur datang wanita cantik, kira-kira setia apa nikah lagi? Hah? Apa nambah lagi? Nambah boleh ya, makan aja boleh. Hah? Nggak ada yang berani jawab, takut Bu. Hah? Kita cari kekasih kita, kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak dan istri kita. Kita mesti lebih besar mempunyai kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumul qiyamah, tatkala kita datang ke ayah kita di padang mahsyar, matahari sejengkal dengan kita. Ayah, tolong aku. Apa jawaban ayah kita kepada anaknya? Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Istri datang ke suami sendiri-sendiri. Suami ke istri sendiri-sendiri. Itu matahari sejengkal nih kita. Sekarang di matahari sejengkal lebih jauh banget. Panas tapi dingin. Kalau mall dingin. Mau matahari ada gak? Dingin panas gitu. Ya. Matahari jauh sama kita. Kita kepanasan ya. Ada gak orang sini yang jemur diri dari pagi sampai sore di matahari, dari terbit sampai terbenam? Ada gak? Nah ini sejengkal sama kita. Tatkala kita kena sinar matahari tersebut, dosa kita banyak, perilaku buruk kita banyak, hancur kita berkeping-keping, lumer terkena sinar matahari tersebut. Sudah. Kita datang kepada Nabi Adam alaihi salam, nafsi-nafsi. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Semua menunggu kedatangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang semua sudah berkumpul untuk masuk ke dalam surga, semua berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Ya Nabi Allah Adam, bukalah pintu surga untuk kita masuk." Kata Nabi Adam, "Aku tidak bisa membukanya." Kau tanya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala kita meminta kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk membawa kita masuk, Nabi Allah Nuh alaihi salam katakan, "Aku tidak bisa." Kau tanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai kepada Nabi Musa alaihi salam, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semua mengatakan yang bisa membuka pintu surga dengan kita menunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabilah yang pertama kali membuka pintu surga dan masuk ke dalam surga. Baru kita semua mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Dengan itu ayo kita duduk di majelis maulid ini, tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh dari Nabi. Di mana ada majelis maulid, dudukkan diri kita, hadirkan diri kita. Jangan kita putus untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali aja dia bersolawat kepadaku, maka akan dibalas ganjaran 10 kali lipat. Dengan satu kali salawat, 10 dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kali salawat kita bisa dapetin 10 keberkahan. Dengan satu kali salawat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan 10 rahmat buat kita. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gak enak? Bagaimana tidak nikmat hidup kita?
Kita ini sebaik-baiknya umat. Siapa sih yang semulia-mulianya umat, sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam sampai berdoa, ya Allah, kelak lahirkanlah aku kembali ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, untuk apa kau lahir ke dunia lagi ya Musa? Lahirkan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa. Kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kita minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Enggak. Tapi kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Kenapa kita tidak ikuti Nabi kita dan Rasul kita? Kenapa kita jauh dari Nabi SAW? Kenapa kita jauh dari perintahnya? Mau jauh dari corona, Nabi ajarin kalau bersin tutup. Kalau nggak bersin, kenapa? Ente bersin ngeluarin virus. Ente pilek, di sebelah ente nggak pilek nih. Begitu ente bersin, ente nggak tutup, virusnya terkena dan dia lagi lemah, maka penyakitnya lebih berat yang kena. Yang nggak kena penyakit ini. Ya, tutup. Kita bersin kata Nabi. Ya kalau kayak jangan, orang kita disuruh napas sudah gratis, lu tutup. Gitu. Kedua, cuci tangan. Nabi ajarin. Ya, jangan jorok. Buya Hamka dahulu bersama seluruh pastor di Eropa, tak kalah lagi makan bersama, semua pakai sendok, Buya Hamka pakai tangan. Lalu ditanya, ya Buya Hamka, kenapa kau pakai tangan, pakai sendok dong kayak kami? Ditanya sama Buya Hamka, kenapa mesti pakai sendok? Karena ini sendok bersih Buya Hamka. Kamu tahu tuh sendok bersih? Iya, kan ini harus dicuci. Di mana dicucinya? Siapa yang mencuci? Kau bisa katakan itu bersih? Dicuci, kau tahu siapa yang mencucinya? Nah lalu kenapa kau pakai tangan? Karena tangan ini aku yang cuci. Tangan ini aku yang bersihkan. Jadi aku tahu tanganku bersih. Tahu gak ente kalau ente cuci tangan bersih apa enggak tangan ente? Cuci tangan. Makanya Nabi perintahkan kita jaga wudhu. Jaga wudhu. Mau makan cuci tangan ya. Cuci tangan, jaga kebersihan jauh dari corona. Ya, jaga kesehatan. Jangan kita bawa dengan rasa takut. Iya. Ada tuh kalau pakai masker tuh kalau lagi ada corona doang. Mana dia kayak, ada corona, udah berkena denda, pakai ya. Bener kan? 2,5 doang. 2,5 sayang tuh katanya MC tadi ngomong 2,5 sayang kan? Ya. Ya, jaga kesehatannya, bantu, benar ya. Pakai gini begitu bersin, tutupin pakai masker ya. Cuci tangan, jaga kesehatan ya. Jangan jaga jarak. Sholat jaga jarak. Sangat jauh mengalaksin loh. Aku duduk sono. Aku gini. Lapangan nggak ada sih. Ya, jaga. Ya,
itu ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang perintahkan Nabi kita. Kalau cinta Nabi, ikuti ajaran Nabi, ikuti perintah Nabi, jauhkan segala apa saja yang telah dilarang oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan selamat, kita akan terlindungi, ya. Kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau dan akan dibawa oleh beliau, oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu sekali lagi saya ingatkan, pulang kita ke rumah yuk, bangkitkan kecintaan kita kepada Nabi, bangkitkan kecintaan kita kepada Rasul, ya. Hadir majelis maulid jangan karena apa itu? Nasi kebuli bukan? Gile. Datang ke rumah nyumbang 2.000. Tulisan hamba Allah. Gila, hamba Allah 2.000. Pak namanya siapa Pak? Hamba Allah. 2.000. Kacau. Berdangdut 1 juta. Nama siapa? Robert. Nah, hamba Allah. Buat maulid goceng. Nanya lagi makannya apaan? Kebuli. Allah. Ya, yang ceramah siapa? Ya Allah, hadir majelis maulid, ente duduk mendengarkan dibacakan sejarahnya Nabi. Oh, khusyuk dengerin, walaupun nggak ngerti, ya. Nggak bisa khusyuk-khusyukin aja, kan nggak kebawa lama-lama. Iya, ini kagak suara orang sholawat kalah suara gendang. Iya, mic buat apa? Buat suara kan? Sekarang kagak. Yang suara micnya cuma 2, hadro pakai mic 7. Iya, hadro 2 ya. Belum apa itu bassnya, belum buat gendangnya, udah 4, serakah udah tuh. Nah yang keluar tuh suara apa? Bass, bukan suara orangnya. Bener nggak? Boleh, ini mah mengiringi aja. Jadi kalau kita mau bicara syiar, azan tuh syiar. Ya, sholat berjamaah syiar. Bersolawat syiar, berzikir syiar. Kalau diajak bersolawat, angkat suaranya, ya, angkat suara kita. Lil adab di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suara kita jangan lebih keras dari suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh, gile loh. Adab, ya Nabi salam. Itu kenapa? Kita ucapin salam sama Nabi. Tuh. Siapa pun yang mengucapkan salam kepada Nabi akan dijawab salamnya sama Nabi. Tapi kalau kita mengucapin salamnya nggak pakai akhlak, ada orang datang ke rumah kita langsung nyambit bantu. Assalamualaikum. Kita gitu nggak? Hah? Kagak kan? Gila ini orang. Kenapa? Ya, angkat suara kita. Ya, kalau satu orang lil adab, ya, dikali berapa ratus orang, 300 orang, suaranya bergemuruh. Enak ya, kompak. Makanya itu dalam asyraqal ada 2. Pertama kita ucapkan salam, tatkala ya Nabi kita begini, betul? Kenapa kita dianjurkan begini sama ulama? Karena Nabi hadir balas salam kita. Begitu marhaban itu doa. Makanya tatkala marhaban ulama anjur angkat marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini. Angkat tangan minta sama Allah. Ya, tatkala vokal lagi mengatakan marhaban ya Rasulullah ahlan, ya Allah ampunin dosanya ya Allah.
Ya Allah naikin gajian ya Allah. Soalnya buruh di demo gaji nggak naik tahun ini. Minta. Yang belum nikah minta. Nabi hadir tatkala kita berdoa. Nabi yang aminkan doa kita. Enak gak? Iya, lu jangan panggil si Acong. Cong sini Nabi. Gue doa lu aminin nih. Ya. Doa Nabi yang aminin. Oh ya, makanya khusyuk hadir di majelis maulid ini. Marhaban, marhaban. Astagfirullah. Lo kenapa begitu? Musiknya enak ya, bebol. Berpengaruh musik nggak boleh ya. Ani seneng tuh hadir majelis itu. Kenapa? Yang sholawat cakep banget. Ya. Nggak boleh. Hadirkan diri kita di majelis maulid Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Karena apa? Bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas gak? Jelas ya. Insya Allah ini jadi manfaat buat kita semua. Karena dimanapun kita berada, pasti kita mesti bawa adab, bawa akhlak. Tadi Ustaz kita bilang apa? Buistu li utamima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada tatkala keluar dari pondok pesantren Darul bahwa dakwah. Guru Anda cuma berpesan apa? Ya Ali, jika Anda di luar sana, jadikan ilmu Anda 1 kilo, akhlak Anda 2 kilo. Akhlak mesti lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu mesti dibawa akhlak. Nggak boleh. Oh, aku habib nih. Bawa akhlak. Akhlak mesti lebih tinggi dari ilmu. Wah, dari Mesir, dari Kairo nih kan jalan-jalan doang loh. Berangkat juga jual tanah. Tanah main dijual. Ini emaknya lagi dirawat. Kenapa? Aku udah nggak sadar diri dari gue jual nggak tahu. Anak gila. Ya, itu nggak ada. Akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi itu tiap pagi didatengin sama istrinya Abu Lahab. Nah, tiap pagi jadi sarapan makan pagi. Diketok pintu rumah Nabi, Nabi buka pintu rumahnya, diludahi muka Nabi. Nabi nggak marah. Tiap pagi Nabi diludahi. Coba gitu ya, kebun binatang keluar semua. Betul nggak? Kacau dia, piring pecah semua udah. Ya, nah ini yang Anda minta kepada seluruh jamaah Majlis Maulid Nabi SAW. Pulang dari sini, yuk bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan tinggal sholat berjamaah, ya. Tidur bersama aja, nggak pernah putus ibu ya. Iya, bapaknya nggak nongol, wah gue kunci itu tidur di luar sana. Ya, ada ancaman ya. Iya, ntar gitu bu, ya awas lo nggak bangunin gue subuh, nggak makan sarapan lo. Ya sholat berjamaah, yang namanya berjamaah tuh enak. Sholat sendiri kalau nggak khusyuk, ayo gimana? Enak gak? Gak enak. Tapi kalau berjamaah kita lagi, wah kita nggak khusyuk, ada yang khusyuk diterima. Itu berjamaah. Ini orang nih sekarang udah pada lupa sama sunnah Nabi. Ada tanya, ente kalau pergi ke masjid musola, ya lupa gak bawa handphone? Hah? Mesti ke bawah gak handphone? Mesti ya? Betul gak? Rokok bawa gak? Hah?
Yang benar. Gue sih bawa tuh, gue jujur tuh. Udah 2 batang. Bawa ya. Betul nggak? Nggak lupa. Gila, ame rokok nggak lupa, ame handphone nggak lupa, ame siwak dilupa. Ah, siwakan nggak lo? Mau sholat siwakan nggak? Sikat gigi nggak? Ada, kadang buru-buru. Gile. Sunnah Nabi hidupin. Sholat berjamaah itu sunnah Rasul. Buktikan cinta kita. Oh, panggilan azan. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul ratib mengatakan, siapa orang yang rumahnya dekat dengan masjid dan musola, dia tidak berjamaah di masjid dan musola, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ente tinggal loncat kan? Kalau aneh jauh. Kalau sholat di sini, wajar di rumah. Wajar nggak? Wajar, dari sono ke sini, jalan kaki. Habis ini udah bubar. Ini ente tinggal loncat, Allah nggak nyampe. Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul ratib sering baca ratib Haddad. Itu dia katakan, sholat berjamaahnya ramein rumah Allah. Ya, gila Taman Lawang lo ramein. Gila. Ramein, syahadat masjid ya. Betul gak? Sering nih dulu ketawa sering yakin. Wah, bukan ya. Nggak boleh ya. Paham nih ya kira-kira ya? Insya Allah ya. Wah, udah jam 11 bu. Hah? Lanjut. Gila, masih lanjut aja. Kayak aja deh tahun depan. Jadi undang lagi. Ya? Hah? Ini udah jam 1 kurang. Ya, benar nggak? Itu untuk kurang berapa itu? 2 jam kan? Nggak salah kan? Ini udah kurang tuh. Terus ya tukang parkir. Terus parkir. Ada orang terus paham kagak terus. Ya, jadi kita umat Nabi Muhammad SAW di luar bawa akhlak baik sama orang. Ya, jangan biarin orang ngomongin kita biarin. Ntar kita bego sendiri. Ya kan? Iya, biarin orang ngomong kasih mic kalau bisa. Nyalain lo tawa masjid. Iya. Ngomong nih, ya, apa berhenti ngomong. Yang pegang gua udah. Ya, hidup baik aja, ya. Insyaallah, iya, hidup baik aja, ya. Biar kita selamat dunia sampai akhirat dengan berkah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kita dari tempat ini. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dilimpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa yang jadi niat, hajat, tujuan baik kita ini semua keluar dari tempat ini, Allah ijabah seluruh niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia sampai urusan ukhrawiyah, berkat junjungan kita tercinta, Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وعملنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Habib Ali bin Harun Al-Junaid yang telah memberikan ceramah kepada kita. Kami dari atas nama panitia Mushola Al-Wasit, panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan dalam hal penyajian ataupun hal apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.